Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulihi wa nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Sudah masuk pada bab yang ketiga, yakni anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahum walatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Wad dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kita sudah masuk pada poin yang ketiga, yakni pembahasan man ata'a ar-rasula. Naam, barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh baginya untuk mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ketika seseorang mengaku mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensi dari keduanya, yakni tidak bolehnya dia untuk mualat, untuk loyal, untuk mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau aqraba qaribin, walaupun orang tersebut adalah karib kerabat yang paling dekat dengan kita. Nah, ini sudah masuk poin al-wala wal bara, loyal dan benci, loyal dan berlepas. Karena Islam itu, Pak, ada namanya loyalitas. Ada juga sebaliknya. Apa sebaliknya kalau loyalitas, Pak? Bahasanya. Hah? Kalau dalam Islam namanya al-wala wal bara. Wala itu apa namanya? Kecintaan. Kalau bara berlepas diri. Kebencian ya. Kayaknya kurang tepat kalau kebencian, berlepas diri. Nah, jadi saya ulang, jadi ketika ada orang yang mengaku
ingin atau telah mentaati Rasulullah, kemudian dia juga mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dia mengadakan kecintaan terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Mafhum benang merah yang bisa kita tarik dari pembahasan ini bahwa kita mencintai seseorang karena Allah dan kita membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bertambah tidaknya kecintaan kita terhadap seorang berpengaruh ya dengan kecintaan dia kepada Allah, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, manusia yang paling kita cintai adalah Rasulullah. Ya enggak? Kenapa Rasulullah yang paling kita cintai daripada selainnya, Pak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahuma min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, belum beriman di antara kalian sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada dirinya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Ini harus, Pak, wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan imam di atas ini kan perkataannya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau datangkan dalil untuk menguatkan perkataan, dan ini ciri khas para ulama, ciri khas dakwah sunnah. Ketika ngomong ada dalilnya, ketika dia meyakini sesuatu ada landasannya, ketika dia mengatakan mengamalkan sesuatu ada hujjah. Dan ingat, Pak, dalil itu terbatas pada Al-Quran dan hadis. Itu saja. Selain itu maka bukan dalil namanya, tapi dalih. Ada dalil, ada dalih. Hak mati, Pak. Apa itu dalih? Alasan. Faham? Jadi ketika seorang mengamalkan sesuatu, ketika seseorang mengatakan sesuatu, ketika seseorang meyakini sesuatu, ketika seseorang mengajarkan sesuatu, maka kesemuanya ini, Pak, butuh argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah, butuh landasan. Begitupun beliau datangkan dalil dari apa? Surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-22. Kita coba buka Al-Quran. Betul tidak ada itu surah Al-Mujadilah? Ada? Surah apa? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Di sini surah ke-58 Surah ke berapa? 58. Ayat yang ke berapa? 22. Ini ayat terakhir, Pak, dari surah Al-Mujadilah, karena memang surah ini terdiri dari 22 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman
yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Lihat, Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita poin pertama ini, Pak. Engkau tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kita pahami di sini, Pak, engkau tidak akan mendapati seseorang pun yang beriman. Kenapa? Yang mualat, yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, lihat, Pak, luar biasanya ini ayat. Engkau tidak akan mendapati, artinya Allah menafikan, Pak. Artinya apa? Bukan orang beriman itu. Mereka yang saling cinta, saling kasih mengasihi dengan orang-orang yang mencintai, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walaupun sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapakmu, anak-anakmu, atau saudara-saudara, atau keluarga-keluarga kalian. Nah, kenapa? Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya nih ayat, Pak. Karena ayat ini memerintahkan kepada hati, Pak. Karena cinta itu, Pak, di hati. Betul tidak? Cinta itu, kasih sayang itu di hati, Pak. Kecenderungan cinta sayang itu di hati. Banyak orang yang mengatakan aku cinta kepadamu, namun ternyata praktek dari amalannya ya tidak berkesesuaian dengan apa yang dia katakan. Tidak sejalan antara lisan dan hatinya. Maaf, lisan dan hatinya, amalan dan hatinya. Ini kalau kita berbicara tentang cinta, Pak, jangan cinta itu cinta itu luas, ya. Tidak hanya terbatas terhadap lawan jenis, bahkan sesama jenis kita wajib untuk menghadirkan kecintaan, Pak. Tanda kutip ya, bukan negatif di sini, Pak. Bukan bencong-bencongan di sini orang. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud ketika beliau dibonceng di atas keledai. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Lihat, Pak, Nabi menyatakan cinta kepada Ibnu Mas'ud. Bukan berarti homo-homoan, Pak. Jangan pikir lebay deh. Ya. Nah, bukan lebay ini, Pak. Ini perkara hati ini. Dan kecintaan sesama muslim itu wajib. Ya, mencintai sesama muslim itu wajib, Pak. Itu salah kalau kita mencintai seseorang yang membenci Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Yang saya maksud di sini adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Bahkan para sahabat ketika terjadi perang, yang hadir di
barisan orang-orang kafir itu bapak dan keluarga mereka, Pak. Ini lucunya ini. Ya, ayo bagaimana sikap kita sebenarnya, Pak? Kalau kita kira-kira bagaimana, Pak? Di barisan kaum muslimin anak, di barisan orang-orang kafir itu bapak, om dan keluarga kita. Ayo, Pak. Ya, ini yang terjadi pada sahabat. Siapa sahabat itu? Saya lupa namanya. Nah, akhirnya turunlah ayat ini tentang orang-orang kafir. Nah, kira-kira kalau kita tega enggak, Pak? Tidak tega, tidak enakan, Pak. Hati-hati, Pak. Tidak enakan kalau dalam perkara makanan itu enggak masalah, Pak. Tidak enakan. Tapi tolong kalimat ini jangan ditarik ketika berhadapan dengan kebenaran. Paham maksud saya? Ketika seorang dihadapkan antara hak dan batil, maka tidak boleh pakai konsep tidak enakan. Karena hati-hati, Pak, manusia yang dicatat dalam sejarah yang telah mengamalkan konsep ini dalam perkara hak dan batil, itu telah Allah masukkan ke dalam neraka. Siapa dia? Abu Talib. Kenal Abu Talib? Siapa dia, Pak? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memakai konsep ini dalam beragama. Padahal konsep ini, Pak, dalam makanan, Pak. Ada orang hidangkan makanan, ya saya tidak enakan, Pak. Artinya tidak enak kalau tidak dimakan, gitu maksudnya. Itu namanya tidak enakan, Pak. Basa-basi, nah itu. Tapi kalau orang dalam perkara ini juga, soalnya nggak bagus, Pak. Orang dihidangkan makanan basa-basi, makan ki, Pak. Iya. Orang Arab itu, saya sering pakai gambaran orang-orang Arab. Orang Arab itu, Pak, kalau dihidangkan berarti mau dimakan, Pak. Nggak sama kita orang Indonesia, Pak. Hidangkan, sebenarnya dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan satu dia makan. Padahal dia mau juga. Sama dengan orang makan bakso terkadang, Pak. Satu mangkok dia ajak orang, mari Pak makan, Pak. Ya, kalau orang Arab tidak, dia makan. Kalau beliau mempersilahkan berarti betul-betul kita dipanggil makan, Pak. Kalau tidak dipanggil jangan dekat-dekat, Pak. Nah, jadi nggak ada basa-basi. Orang Arab itu jarang basa-basi, Pak. Jarang basa-basi. Karena mereka itu sifatnya itu, Pak, mereka punya syaja'ah, keberanian, Pak. Orang-orang Arab itu terkenal dengan keberanian. Dan ini identitas seorang muslim. Apa itu, Pak? Sejati, sejalan, selaras dengan perkataan. Nah, makanya orang-orang beriman itu lisannya dan hatinya sejalan. Hilangkan itu masalah basa-basi dalam perkara agama, tidak enakan dalam perkara agama. Ya, sama dengan orang yang diperhadapkan di kantor mungkin, Pak. Apalagi kalau bertepatan dengan hari tahun baru, happy apa lagi namanya? Happy New Year. Happy New Year. Ada ketidakenakan, Pak. Betul tidak? Akhirnya kita larut dengan mereka. Happy New Year. Apalagi kalau bertepatan dengan happy apalagi Natal itu? Happy Natal. Hah? Merry Christmas. Apa? Christmas. Merry Christmas. Karena dekatan itu tanggalnya. Merry Christmas dengan Happy New Year.
Ayo, silahkan. Bagaimana kira-kira Pak sikap kita? Apalagi bertemu langsung ini. Bos juga bilang Happy New Year and Merry Christmas. Kira-kira sikap kita bagaimana kita Pak? Ayo, ayo, bagaimana kira-kira sikap? Kita sudah belajar ini. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tapi ini kan bosku tidak benci terhadap Islam. Ingat Pak, kebencian itu berarti penolakan Pak. Ini saya sering mau sampaikan Pak, makna kafir. Kafir. Kafir itu bahasa Arab, artinya tertutup, menutup diri dari Islam. Ketika seseorang menutup diri dari Islam, tidak mau beragama Islam, berarti dia kafir. Dan ini sudah bahasa halus Pak. Tidak ada kasar halus dalam Islam, tidak ada. Ya? Atau mau diganti iblis? Mau pilih mana Pak? Kafir atau iblis? Kafir saja yang lebih halus. Jadi dalam Al-Quran itu kafir dan muslim. Kafir, muslim. Orang yang menerima dakwah Islam namanya muslim. Orang yang menolak dakwah Islam namanya kafir. Paham sampai di sini Pak? Tidak enak Ustaz. Tadi tidak enak. Makanya ini yang kita mau titik beratkan Pak. Kalau kita diajak selamat Natal dan Tahun Baru, kita katakan maaf, saya tidak Natal dan tidak Tahun Baru. Ayo. Apakah ini apa lagi namanya? Intoleransi? Tidak Pak. Ini namanya toleransi yang benar. Yakni apa? Masing-masing. Toleransi itu Pak, lakum dinukum waliyadin. Paham? Konsep toleransi yang benar itu lakum dinukum waliyadin. Cuma Islam yang mengajarkan Pak. Islam yang mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini toleransi. Tidak boleh menghina agama lain. Ini toleransi Pak. Islam yang mengajarkan memaafkan dan seterusnya. Saya kalau bahas sejarah Pak, saya bisa simpulkan bahwa cuma Islam agama satu-satunya yang bisa mengamalkan toleransi. Tercatat dalam sejarah. Betul tidak Pak? Di Indonesia mayoritas kafir atau muslim? Orang kafir aman atau tidak Pak? Aman. Di Cina yang minoritas mayoritas siapa? Muslim yang minoritas. Dizolimi atau tidak Pak? Zolimi. Di mana-mana kalau minoritas muslim pasti terzolimi. Tapi kalau muslim yang mayoritas, maka pasti aman itu orang kafir Pak. Pasti. Dari sejarah ke sejarah, dari zaman ke zaman seperti itu Pak. Ini kita fair-fairan Pak ngomong Pak. Sejarah yang mencatat. Betul tidak Pak? Betul. Orang-orang kafir aman di sini Pak. Padahal kita mayoritas. Kita mayoritas. Ini bukti bahwa Islam ini cinta kedamaian. Cinta yang namanya kedamaian Pak. Tidak suka memulai. Tidak suka memulai. Kita melawan kalau dizolimi. Kita melawan kalau dianiaya. Baru Pak. Ketika penumpasan Palestina Pak oleh orang-orang salib, itu sekitar tahun abad ke-6 Hijriah. Berapa kaum muslimin yang meninggal ketika itu? 70.000 orang-orang Islam dibantai, dibakar, dibunuh. Tidak satupun diselamatkan. Anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu hamil, semua dibunuh.
Siapa yang bunuh, Pak? Orang-orang salibis yang bunuh. Ketika datang Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Al-Quds, apakah ada orang-orang kafir yang meninggal, dibunuh? Tidak. Bahkan sampai sekarang, Pak, gereja mereka itu masih terbangun di dekat Masjid Al-Aqsa. Gereja orang-orang kafir, orang-orang Kristen. Ayo, Pak. Di Istanbul, Turki, masih banyak gereja-gereja mewah dekat Hagia Sophia. Ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantin, dulu namanya Konstantin, Pak, pusat kerajaan orang-orang kafir ketika itu di Eropa. Itu Turki, itu Eropa, Pak. Ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dalam keadaan mereka melakukan kegiatan agama mereka. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih diam-diam. Mereka sudah ketakutan, Pak, berzikir mereka, tapi zikir kepada Tuhan mereka. Muhammad Al-Fatih mengatakan, silahkan selesaikan dulu, selesaikan dulu. Akhirnya dibiarkan selesai. Setelah itu mereka pulang satu-satu ke rumah-rumah mereka, diantar dan tidak dibunuh, dan tidak dihancurkan gereja-gereja yang ada di sana, Pak, sampai sekarang. Masya Allah, ya, luar biasa, Pak. Ini bukti sejarah. Di Spanyol ada nggak masjid-masjid yang dulu dibangun oleh kaum muslimin? Hancur semua, Pak. Spanyol dulu pernah dikuasai oleh tentara Islam, tapi sekarang telah dirubuhkan oleh orang-orang kafir, diganti. Justru di Palestina, di Turki menjadi saksi sejarah bahwa Islam tujuannya bukan untuk bunuh-bunuhan, Pak, tapi untuk memperkenalkan kepada mereka makna keselamatan, yakni Islam, dakwah Islam. Kalau kita cerita ini, Pak, sampai jam 7, jam 8 ini tidak selesai cerita ini. Sejarah mencatat, ya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan kita di pagi hari. Apa itu? Tidak bolehnya seorang mencintai orang-orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan kita harus menanamkan dalam diri kita, anak-anak kita, dan ini prinsip penting untuk dipahami. Nah, jadi setiap muslim itu harus punya prinsip, Pak, supaya tidak tiap tahun dilema. Ini tiap tahun dilema kita antara mengucapkan dengan tidak mengucapkan intoleransi. Siapa yang mengatakan tidak mengucapkan intoleransi? Saya dari dulu sampai sekarang, Pak, alhamdulillah, tidak ada juga yang bilang saya intoleransi. Tidak ada juga, Pak. Bahkan orang-orang kafir teman saya banyak, teman kenalan maksudnya, tapi yang akrab sama saya cuma orang-orang yang saya pahami dia mencintai Allah dan Rasul. Saya juga tidak pernah ganggu mereka. Saya tidak pernah juga bom mereka, membunuh mereka. Ingat, Pak, membunuh orang-orang kafir itu ada syarat. Ada syaratnya, Pak. Islam tidak menghalalkan, tidak melegalkan pembunuhan dengan tanpa hak. Tidak boleh. Bahkan Islam ini mengancam orang-orang yang berbuat demikian, Pak. Saya kira antum sering dengarkan, ya, dakwah-dakwah seperti ini. Nah, jadi ajaran ini, Pak, bukan berarti mengajarkan kepada kita untuk apa? Menjadi terorisme, Pak, menjadi orang ekstrim dan seterusnya. Enggak. Ini kita ajarkan prinsip bagaimana kita berhubungan dengan selain muslim. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya, ya. Nah, kita akan bahas, ya, insya Allah. Semoga kita bisa bersikap sebagaimana sikap yang Allah Subhanahu wa taala
inginkan ya untuk kita semua. Dan insyaallah kita akan terus lanjutkan pembahasan ini, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang menarik Pak, insyaallah, untuk kita ketahui dan kita amalkan insyaallah. Poin yang ketiga belum selesai. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua untuk tetap istiqamah di atas jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.